aku mau bahas salah satu buku yang penting banget dalam studi gender dan filsafat pembangunan, yaitu buku Woman and Human Development karya Martha Nussbaum. Siapa sih Nussbaum ini? Nussbaum adalah seorang filsuf asal Amerika yang dikenal karena pemikirannya yang berani. Ia sangat menentang cara dunia melihat pembangunan dan keadilan. Menurutnya, kemajuan suatu negara nggak bisa cuma diukur dari angka ekonomi, tapi dari seberapa besar warganya bisa hidup dengan martabat dan kebebasan. Jadi dari bab 1 ini kita bisa belajar bahwa perjuangan untuk kesetaraan tidak cuma soal kebijakan atau angka statistik, tapi soal cara kita memandang manusia itu sendiri. Martha Nussbaum mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang nggak bisa ditawar, seperti martabat, kebebasan, dan hak untuk berkembang. Itu semua adalah nilai-nilai universal, bukan karena diputuskan oleh barat atau timur, tapi karena lahir dari pengalaman manusia dimanapun yang ingin hidup dengan berkembang. Dalam dunia yang sering membenarkan ketimpangan dengan alasan budaya, Nussbaum hadir membawa keberanian moral untuk bilang bahwa tidak ada budaya yang terlalu suci untuk dikritik kalau budaya itu melukai manusia. Jadi setelah dengan penjelasan ini, coba kita renungkan, apakah di sekitar kita sudah ada ruang buat setiap orang tumbuh dengan setara? Apakah nilai universal ini sudah kita hidupkan dalam keseharian kita? Atau justru kita masih terjebak dalam kebiasaan yang tanpa sadar membatasi orang lain? Dunia yang adil bukan cuma tentang hukum dan kebijakan, tapi tentang cara kita saling memperlakukan. Karena pada akhirnya, seperti kata Nussbaum, keadilan sejati adalah ketika setiap manusia bisa hidup dengan pilihan, kebebasan, dan martabat. Jadi masih berkaitan juga dengan bukunya milik Nussbaum ini yang membahas tentang tantangan apa saja yang ada dalam norma lintas budaya, yang intinya itu membahas bagaimana bahwa HAM atau hak asasi manusia juga kesetaraan itu tidak hanya terpaku pada budaya barat, tapi itu merupakan suatu nilai universal yang harusnya ada dalam setiap aspek kehidupan manusia tanpa harus dibatasi oleh etnis mereka sendiri. Namun bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa nilai-nilai tradisi mereka itu sebenarnya terkadang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi dan juga kesetaraan oleh milik seseorang gitu. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Jadi gini, Nay, tantangannya memang gimana sih kita bisa nerapin nilai universal kayak keadilan dan martabat manusia tanpa kelihatan kayak maksa gitu, atau merusak budaya setempat. Oh iya, jadi maksudnya ini kayak ada tarik ulur antara kubu humanis dan juga tradisionalis kayak yang dijelaskan Nussbaum dalam bukunya ya? Iya persis banget. Kubus Club Humanis itu percaya banget sama nilai kebebasan dan kesetaraan. Mereka tuh ngerasa agama dan tradisi tuh sering bikin perempuan gak bebas. Jadi menurut mereka nilai-nilai universal itu harus diterapkan secara tegas dimanapun gitu. Ngerti. Jadi mereka melihat tradisi yang kaku itu sering dijadikan pembenaran atas penindasan atas perempuan. Tapi seperti yang dibilang sama Nussbaum juga di dalam bukunya itu kan, kalau misalnya terlalu kaku untuk tradisi ini tuh jadinya feminisme itu menjauh dari para perempuan yang religius. Betul banget. Nah, di sisi lain ada kubu tradisionalis. Mereka justru menganggap agama dan budaya itu penting banget dijaga. Tiap masyarakat katanya punya cara sendiri buat ngatur peran perempuan. Tapi sayangnya kadang hal itu malah dipakai buat membenarkan ketidakadilan gender atas nama tradisi. Iya, jadi mereka itu niatnya baik kan, supaya mempertahankan budaya yang udah mereka jaga selama bertahun-tahun. Namun sayangnya, kayak yang saya mau bilang tadi tuh, kalau tradisi mereka itu sendiri menjadi penyebab di mana mereka membenarkan bahwa penindasan atas perempuan itu tidak salah dengan
nama bahwa itu tuh menjaga tradisi mereka, padahal tersebut tidaklah benar. Nah, disinilah Nus Gaum ngajak kita ambil jalan tengah. Kita tetap bisa menghormati agama dan budaya, tapi juga harus tegak di prinsip bahwa semua perempuan berhak hidup bermartabat dan setara. Jadi bukan soal buang tradisi, tapi menafsirkan ulang biar lebih adil dan manusiawi. Gitu. Iya, juga dengar apa yang Salma bilang tadi tuh, aku makin yakin kalau sebenarnya bagaimana kita memperjuangkan kesetaraan untuk perempuan, kesetaraan gender itu adalah dimulai dengan dialog antara masyarakat, di mana komunikasi itu penting. Juga bukan sekedar penghakiman berdasarkan budaya-budaya yang ada. Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa hak perempuan itu bukan berarti nilai dari barat atau dari budaya westernisasi, tetapi nilai-nilai universal yang harus diperjuangkan untuk martabat manusia. Aku ini tertarik terhadap poin bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara nilai-nilai universal dengan budaya dan kebebasan berindividu. Tentunya kita tidak bisa memaksakan individu tersebut, betul kan? Tepat, bagian tentang kekurangan pendekatan ekonomi standar itu menekankan bahwa kita harus lebih hati-hati agar mengapa? Agar universalitas itu dapat memfasilitasi pilihan, bukan memaksakannya. Seperti contoh misal praktik budaya dalam berbahaya, hal ini tidak boleh diterima dengan mengatasnamakan keberagaman. Nah, itu terhubung erat dengan bagaimana kemampuan manusia sentral. Mengapa kita fokus pada kemampuan? Karena konsepnya adalah agar seseorang punya pilihan yang bermakna dan berharga. Ya, betul sekali. Jadi, jika sebuah budaya, misalnya mereka melarang perempuan untuk berpendidikan, maka hal tersebut dapat dikritik. Dan kritikan tersebut dapat datang dari luar maupun dari dalam budaya tersebut. Karena praktik tersebut dapat menghambat kemajuan dasar dalam berkembangnya perempuan tersebut. Persis, budaya yang membatasi hak untuk belajar maupun kesehatan, hal itu berarti melanggar martabat dan peri kemanusiaan mereka. Hal ini maka mungkin kemanusiaan mereka menurut poin kemampuan manusia sentral. Bahkan negara pun harus melakukan kebijakan untuk memastikan untuk pendidikan yang lebih hak untuk terpenuhnya suatu pendidikan, karena itu adalah persyaratan untuk kehidupan yang lebih martabat. Benar, kemampuan seperti melek huruf atau kesehatan adalah nilai universal yang harus dikembangkan. Tanpa kemampuan ini menjadi sia-sia dan kosong. Iya, betul sekali. Jika kemampuan tersebut merupakan sebuah jembatan, tentunya kita harus bisa menerapkan nilai-nilai universal agar mereka dapat mendapatkan kebebasan serta mereka terlepas dari praktik-praktik budaya yang membatasi mereka tersebut. Nah, kesimpulannya gini, nilai universal itu memberikan dasar moral dan etika dalam mempraktikkan budaya dalam membatasi, sehingga individual itu memilih pilihan yang otentik dan hidup yang lebih bermartabat. Nah, bagaimana jika kita mencari contoh spesifik dan negara di mana konflik antara praktik dan budaya mengembangkan ini terlihat jelas? Ya, betul sekali. Tentunya kita nanti akan mencari contohnya sebagaimana kita nanti mencarinya. Apa sih hubungan hak asasi dengan kemampuan yang ditulis oleh Martha Nussbaum? Kalau menurut Martha Nussbaum, hak asasi itu merupakan dasar moral yang mana itu memang dimiliki setiap orang. Sedangkan kemampuan adalah cara nyata untuk mewujudkannya. Jadi setiap orang itu tidak hanya mempunyai hak, tapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan hak tersebut. Oh, seperti mempunyai hak untuk sekolah, tapi kalau tidak ada akses pendidikan, ya nggak bisa dong. Betul, jadi negara itu sangat perlu untuk membantu warga negaranya untuk mendapatkan akses pendidikan. Tidak hanya di pendidikan, kesehatan dan lingkungan sosial juga perlu untuk didukung supaya hak ini dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi fokusnya seseorang tidak hanya mempunyai hak saja, tapi bagaimana seseorang menjalankan hidup menggunakan hak tersebut.
Iya betul, jadi melalui pendekatan kemampuan ini kita melihat sejauh mana seseorang bisa memilih dan mengendalikan hidupnya secara bebas dan bermartabat. Lalu apa sih maksudnya keberfungsian dan kemampuan itu? Jadi keberfungsian itu adalah sesuatu yang mau tidak mau itu harus seseorang lakukan, seperti bekerja atau sekolah, sedangkan kemampuan adalah ini seperti potensi yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan hal tersebut. Maka negara sebaiknya berfokus pada kemampuan ini. Seseorang diberi kebebasan untuk memilih, bukan malah dipaksa untuk menentukan pilihannya. Jadi negara tetap boleh mendorong hal penting seperti pendidikan dan kesehatan. Ya betul, karena mendorong pendidikan dan kesehatan ini bukan paksaan, tapi merupakan bentuk tanggung jawab negara supaya semua orang itu memiliki dasar untuk berkembang. Jadi pembangunan tidak hanya soal ekonomi, tapi juga mencakup kebebasan dan martabat manusia itu sendiri. Ya setuju, jadi pembangunan itu harus berorientasi pada hak asasi dan kemampuan seseorang. Karena hak asasi tanpa kemampuan itu akan menjadi omong kosong saja, dan kemampuan tanpa hak asasi akan kehilangan dasar moralnya. Jadi di sini aku akan membahas tentang pendekatan kapabilitas. Jadi inti dari teori ini adalah ingin membangun dasar moral dan politik yang bisa disepakati oleh semua orang tanpa bergantung pada agama maupun pandangan hidup tertentu. Oh, jadi semacam cara untuk menilai keadilan dari sisi manusia ya, tanpa melihat dari sisi ekonominya juga. Betul, pendekatan ini seperti yang dijelaskan oleh Nussbaum, fokusnya itu pada kemampuan nyata seseorang untuk hidup lebih bermartabat, bukan soal apa yang mereka punya, tapi apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang bisa mereka pilih secara bebas, tanpa adanya paksaan. Oh, dan tetap menghargai perbedaan budaya ya? Iya, betul. Nussbaum juga menegaskan bahwa setiap negara itu bisa menerapkannya dengan cara yang berbeda-beda, asalkan tujuannya tetap sama, yaitu memperluas kebebasan. Nah, kebebasan ini juga melewati tahapan demokrasi. Nah, ini tuh pas banget sama dua kisah wanita India yang pengen aku ceritain, yaitu Vasanti dan Jayama. Mereka berdua ini cukup berbeda. Vasanti ini tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan juga pemerintah ini membuatnya terlihat menjadi lebih lemah. Oh, jadi itu merupakan contoh nyata negara yang gagal melindungi kapabilitas dasar ya? Sedangkan Jayama ini hidupnya juga berat, namun dia masih mendapatkan sedikit perhatian dari pemerintah, seperti dia mendapatkan akses air bersih, dia mendapatkan kamar mandi, dan juga mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis. Nah, ini juga membuat hidupnya ini menjadi sedikit lebih layak daripada Vasanti. Oh, jadi teori kapabilitas ini benar-benar kelihatan maknanya di situ. Karena keadilan ini bukan cuma soal punya uang, tetapi juga tentang kemampuan nyata seseorang untuk hidup yang lebih bermartabat. Nah, iya, dari dua kisah ini kita diingatkan bahwa negara itu memiliki peran agar warganya itu bisa bertumbuh, bukan malah membuat rakyatnya terpuruk. Setuju sih, pendekatan ini juga mengajarkan kita bahwa pembangunan sejati itu bukan cuma soal angka, tetapi juga mencakup seluruh kehidupan manusia.